Hai semuanya, ketemu lagi dengan saya Frankie. Apa kabarnya? Sekarang aktivitas sudah normal ya. Oke, hari ini saya mau bahas mengenai klaim. Tapi sebelumnya, bumper dulu. Ya teman-teman, banyak orang berpendapat bahwa ketika masuk rumah sakit lalu ngeklaim melalui perusahaan asuransi, maka proses keluarnya akan lama, bisa memakan waktu 6 jam sampai 8 jam. Tapi melalui video ini saya ingin melakukan penjelasan singkat kenapa hal itu bisa terjadi. Karena secara normalnya sebenarnya 2 sampai 4 jam saja sudah cukup. Bahkan biasanya kalau nasabah-nasabah saya 2 jam saja sudah keluar dari rumah sakit. Nah, saya mau bahas dulu yang pertama mengenai dari sudut pandang si nasabah atau si pasien. Umumnya pasien hanya mengetahui bahwa ketika masuk rumah sakit, maka akan dilakukan registrasi masuk, kemudian pasien tersebut dirawat, kemudian adanya registrasi keluar dari rumah sakit tersebut. Tapi di background-nya, di secara asuransinya, administrasi asuransinya, nah, itu sebenarnya yang pertama pada saat nasabah masuk, mereka melalui proses administrasi sama. Tapi ada yang namanya diagnosa awal dari dokter. Jadi pada saat nasabah masuk ke rumah sakit harus terima. Karena itu adalah bagian dari kesepakatan antara perusahaan asuransi dengan rumah sakit. Nah, ketika nasabah sudah mulai dirawat di rumah sakit, ada yang namanya diagnosa awal yang harus diisi oleh dokter. Nah, diagnosa mengenai penyakit ya dan lain sebagainya. Kemudian setelah lengkap, mungkin ada permintaan diagnosa lanjutan dan sebagainya. Setelah selesai, lengkap, maka akan keluar yang namanya penjaminan awal. Nah, ini adalah poin penting dan krusial yang bisa menentukan nasabah itu bisa keluar dengan cepat dari rumah sakit atau tidak. Karena di hari pertama atau di hari kedua harusnya penjaminan awal ini sudah keluar nih. Karena ini akan berbuntut ke belakangnya kalau belum keluar. Nah, kita anggap secara normal sudah keluar dan ya pasien dan nasabahnya itu boleh melakukan perawatan. Nah, kemudian setelah semua selesai, dokter menyatakan bahwa pasien ini boleh keluar, maka akan ada yang namanya diagnosa akhir. Diagnosa akhir, terus billing dan juga rincian tindakan yang harus direkap oleh rumah sakit tersebut. Nah, ini juga umumnya memakan waktu yang lumayan panjang dari sisi rumah sakitnya. Nah, kemudian setelah itu selesai semua, maka akan diberikan ke pihak asuransi. Nah, di asuransi ini maka mereka akan melakukan analisa yang tinggal melanjutkan yang tadi. Ketika penjaminan awal ini sudah keluar, maka mereka tinggal melakukan analisa lanjutan. Coba bayangkan jika dari awal penjaminan awal dan diagnosa awalnya ini tidak diselesaikan dengan cepat, maka pekerjaannya akan menumpuk di akhir. Nah, setelah semua selesai dan asuransi menyatakan bahwa ini di-approve, maka akan keluar yang namanya penjaminan akhir. Setelah penjaminan akhir keluar, maka nasabah ini boleh keluar. Nah, yang menentukan dia bisa cepat atau lambat adalah sebenarnya proaktif dari pihak keluarga dan terutama agent. Agent itu fungsinya adalah memfasilitasi atau mempercepat proses. Jadi ada yang namanya sistem nanti tektokan antara administrasi rumah sakit dengan administrasi yang ada di asuransi. Untuk mencegah delay waktu antara kedua belah pihak, maka perlu ada yang namanya agen asuransi untuk follow up dari sisi rumah sakit dan dari sisi administrasi di asuransi. Saya kasih contoh. Contohnya adalah gini, ketika si rumah sakit mengirimkan mungkin diagnosa akhir pada jam 16.00 misalnya pada waktu sore hari. Nah, maka dari pihak rumah sakit ini kita harus memfollow up ke bagian asuransi supaya apa? Supaya email dari diagnosa akhir ini bisa segera dibaca dan dianalisa oleh dari pihak asuransi. Nah, maka penting karena delay ini lumayan lama loh kalau kita nggak follow up gitu loh, bisa setengah jam atau mungkin 1 jam. Maka fungsinya sebagai seorang agen asuransi adalah memfollow up bagian sini, mencegah supaya delay tidak terlalu lama. Nah, itu aja sih penjelasan singkat dari saya. Semoga bisa membantu kalian semua. Kalau menurut kalian bahasan ini bermanfaat, kalian boleh klik tombol subscribe dan jangan lupa loncengnya. Kalau ada bagian-bagian yang ingin didiskusikan atau ada masukan, boleh DM ke Instagram saya di bawah ini.
Oke, sekian dulu sharing dari saya. Thank you atas perhatiannya. Terima kasih. Bye-bye.